setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Salve Bapak Ibu dan para sahabatku yang terkasih di mana saja berada. Jumpa lagi dengan kami di Renungan Life Spirit SMGM edisi 22 Juni 2025. Renungan kali ini akan spesial dibawakan oleh Romo Emmanuel Siki PR. Sahabat terkasih, mari kita mendengarkan bersama. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah. Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak ini pergi, supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi memberi makanan untuk semua orang sebanyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompoknya." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Ia menengadah ke langit, mengucap syukur, kemudian membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkannya potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hatiku
Sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek dimanapun Anda berada yang dikasihi Tuhan. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Gereja memberikan penghormatan khusus kepada Tuhan yang telah memberikan dirinya, tubuhnya sebagai makanan dan darahnya sebagai minuman. Dalam perjamuan malam terakhir, ketika makan bersama murid-muridnya, dikisahkan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Inilah tubuhku. Kenangkanlah aku dengan merayakan misteri ini." Demikian juga dilakukan dengan anggur. Ia mengambil anggur, mengucap syukur, memberikan kepada murid-murid dan berkata, "Inilah darahku. Kenangkan aku dengan merayakan misteri ini." Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus sesungguhnya hari raya yang diperuntukkan secara khusus bagi kita untuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya, penyembahan sedalam-dalamnya untuk Tuhan yang telah memberikan tubuh dan darahnya kepada kita sebagai makanan dan sebagai minuman. Yesus sebelum kenaikannya ke surga menjanjikan kepada murid-muridnya, "Aku akan menyertai kamu hingga akhir zaman." Tubuh dan darah Kristus yang nyata dalam Ekaristi Kudus adalah bukti nyata penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui Ekaristi kita menerima Dia. Melalui Ekaristi kita berjalan bersama Dia. Melalui Ekaristi kita tahu Dia ada, Dia berjalan menyertai kita hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang tadi kita dengarkan mengungkapkan kepada kita bagaimana Yesus ketika sementara mengajar di padang gurun memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Kisah penggandaan 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan 5.000 orang sesungguhnya adalah kisah yang mengingatkan kita bahwa bersama Tuhan kita tidak kekurangan. Dialah Gembala Agung yang senantiasa membimbing kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, dan menjadikan piala kita penuh berlimpah. Penggandaan roti sesungguhnya tanda bahwa Allah senantiasa peduli kepada umatnya. Hari ini melalui peristiwa Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, kita sekalian diajak untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Perintah Yesus jelas, kamu harus memberi mereka makan. Memberi mereka makan adalah panggilan kita sebagai orang-orang beriman, orang-orang percaya yang mengikuti Yesus sekaligus bersedia diutus untuk mewartakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Kamu harus memberi mereka makan, makanan rohani, makanan jasmani. Kita senantiasa diutus untuk senantiasa pergi, memberikan kepuasan kepada dunia yang lapar, memberikan kelegaan kepada dunia yang haus. Lapar akan kebenaran, haus akan keadilan, lapar akan cinta kasih, haus akan perhatian. Kita dipanggil untuk pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Tugas kita seperti para murid-murid, jangan mencari-cari alasan untuk menolak diutus untuk memberi makan.
Murid-murid sebelum bertindak apa-apa, mereka sudah berkata kepada Yesus, suruh mereka ini pergi. Di sini tidak ada makanan, di sini tidak ada perumahan penginapan. Suruh mereka ini pergi. Karena di sini sepi, di sini sunyi. Kita dipanggil untuk tidak mencari-cari alasan ketika siap untuk diutus. Selalu siap untuk diutus adalah ciri orang beriman yang sejati. Yang kedua, untuk mewujudkan, kamu harus memberi mereka makan. Kita juga diminta untuk senantiasa memberi dari segala kekurangan kita. 5 roti, 2 ikan sudah cukup bagi Tuhan untuk memberi makan begitu banyak orang. Jangan menggunakan alasan ketiadaan kita, kekurangan kita untuk menolak tugas yang diberikan Yesus kepada kita. Kamu harus memberi mereka makan. Memberi sesungguhnya tidak tergantung pada persediaan yang kita miliki. Memberi sesungguhnya tergantung pada kesediaan hati kita untuk senantiasa tulus berbagi dari setiap kekurangan-kekurangan yang kita alami. Jangan tunggu kaya untuk berbagi. Berbagilah, maka kita akan makin diperkaya. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, seperti Yesus yang mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagikannya kepada murid-murid untuk dibagikan lagi kepada orang banyak. Kita pun dipanggil untuk mensyukuri apapun yang kita miliki. Lalu nikmati apa yang kita miliki itu. Bukan sekedar untuk kenikmatan pribadi, tetapi menikmati dengan berbagi-bagi, membagi-bagikannya bagi orang-orang yang membutuhkan. Kamu harus memberi mereka makan. Kita dipanggil untuk seperti Tuhan Yesus, tidak membiarkan orang banyak itu pergi dengan rasa lapar. Kita dipanggil untuk senantiasa jangan membiarkan setiap orang pergi dengan harapan yang kosong, dengan tangan yang hampa. Setiap orang yang kita jumpai, setiap orang yang kita layani harus merasakan betapa besar kasih kita kepada mereka, betapa besar kasih Tuhan kepada mereka melalui tangan-tangan kasih pelayanan kita. Karena itu, jangan pernah mencari alasan untuk pergi dan melayani sesama. Sahabat-sahabat yang terkasih, hamba Allah Gabriel Manek telah memberikan teladan hidup bagi kita, melayani dari segala keterbatasan, memberi dari setiap kekurangan. Yang diminta dari kita, terus tulus untuk berbagi, terus tulus untuk mensyukuri apapun yang kita miliki, dan senantiasa jangan mencari-cari alasan untuk menolak undangan Tuhan, pergi melayani sesama, pergi berbagi sukacita untuk sesama. Tuhan memberkati. Hamba Allah Gabriel Manek mendoakan kita. Amin. Terima kasih kepada Romo Emmanuel Siki yang telah membawakan renungan kita hari ini. Sampai jumpa di Renungan Life Spirit SMGM edisi berikutnya. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, komen, subscribe, serta bagikan video ini kepada sahabat-sahabat yang membutuhkannya. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Semangat